Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman Rombel 1 dan Rombel 2, untuk pembelajaran online kali ini, Pak Habib coba buatkan video online gitu ya. Jadi, karena kemarin Rombel 2 itu belum saya rekamkan untuk materi yang 5.1, jadi ini nanti saya jadikan satu video ini dari materi 5.1 dan 5.2 gitu ya. Nanti jadi eh, untuk rombel 2 langsung dua sekaligus. Untuk rombel 1 mungkin nanti bisa di skip langsung ke 5.2 karena memang untuk rombel 1 sebelumnya kita sudah ketemu terus siangnya Pak Bib berangkat takziah waktu itu nggih. Jadi mohon izin untuk rombel 1 boleh separuh saja yang ditonton 5.2. Tapi kalau kemarin masih ingin dipelajari lagi, silahkan boleh dibuka di 5.1-nya juga gitu ya dari awal videonya ditonton. Ya, saya coba share screen nanti teman-teman sambil belajar. Ya, yes. Tapi izin menggunakan materinya kelompok 2 dari Mbak Adelia dan teman-teman ya. Jadi nanti yang 5.2 saya menggunakan rombel 1 gantian gitu ya. Oke, kita coba lihat bersama-sama. Di sini ada definisi dari fungsi kontinu. Jadi misalkan kita punya suatu himpunan yang mana ya masih template ya, dia adalah subhimpunan dari eh, himpunan bilangan real. Kemudian kita punya suatu fungsi yang mana pemetaannya dari himpunan tersebut ke bilangan real gitu ya. Nah, eh, di sini kalau kalian perhatikan definisi fungsi kontinu itu tidak jauh berbeda dengan definisi limit. Nah, hanya ada sedikit perbedaan yaitu ketika di limit kita mutlak fx min L gitu ya. Di sini kalau limit kan mutlak fx min L, tapi kalau di fungsi kontinu itu sama dengan mutlak fx min fc karena memang definisinya ini harus memiliki nilai kalau kontinu. Mengingat kalkulus, kalau dia punya limit, itu tentu saja limit kiri sama dengan limit kanan yang mana sudah tercover di definisi limit. Untuk sembarang epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap epsilon itu ya eh, memenuhi maaf untuk setiap x memenuhi mutlak x min c kurang dari delta berakibat mutlak fx min L gitu ya kalau di limit ya kurang dari epsilon. Nah, di sini kalau di continue karena syaratnya dia continue itu pertama punya limit dan punya nilai, kemudian fungsi, sehingga ini sama dengan nilai fungsinya yang di syarat ketiga kalau kalkulus gitu ya. Jadi definisinya sama dengan mutlak fx min fc kurang dari epsilon ini. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ini perbedaannya hanya tipis ketika kita menggunakan definisi continue dan definisi limit itu ya. Kriteria barisannya juga sama gitu ya. Jadi kalau ada suatu eh, fungsi dikatakan continue, maka untuk sembarang barisan yang dia konvergen ke C, maka fungsinya sembarang barisan dari
nilai fungsinya dari sembarang barisan tersebut pasti akan konvergen ke FC. Nah, kalau di limit kan konvergen ke L gitu ya. Jadi bedanya hanya mengubah L ke eh, FC gitu. Interpretasinya seperti ini sama dengan di continue mengubah FC-nya ini, maaf, sama dengan di limit. Kalau di limit ini menggunakan L, kalau di continue itu berarti menggunakan FC. Jadi pembuktiannya juga teman-teman idenya sama gitu ya, sama dengan membuktikan limit. Mungkin saya tidak bahas lagi karena idenya mirip gitu ya. Jadi tinggal merubah variabel yang mana kita sebelumnya menggunakan L, itu kita ganti menggunakan FC seperti itu. Di sini ada teorema yang manapun ini juga sama dengan yang ada di limit gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu persekitaran gitu ya. Jadi kita punya fungsi dari himpunan tersebut, himpunan A ke R tentu saja, dan, dan continue di titik C. Maka jika, maaf, jika hanya jika untuk setiap sekitaran epsilon dari FC gitu ya, maka ada persekitaran dari delta gitu ya dari C tentu saja. Nah, jika X adalah sebarang titik di A iris persekitaran delta dari C, maka Fx juga termuat di persekitaran epsilon dari Fc. Nah, ini kan hanya merubah juga Fc-nya itu dari L gitu nggih. Hmm. Jadi di sini Pak Habib tidak akan membahas pembuktiannya karena ini mirip dengan yang ada di limit. Oke. Ya, saya lanjutkan. Kemudian ada yang namanya titik terisolasi gitu ya. Jadi kontinen pada titik terisolasi. Jika C adalah titik terisolir gitu ya, atau terisolasi dari A, maka FA ke R continue di titik C. Bentar. Teoremanya ya, dia artinya terus kalau terisolasi itu artinya kan di persekitarannya dia, jadi ada delta gitu ya, persekitarannya isinya hanya dia saja gitu ya. Nah, kemudian eh, di sini dikatakan F dari A ke R continue di titik tersebut. Kita coba cek dulu ya. Oke, jadi satu-satunya gitu ya. Jadi kalau dia tetap punya FC gitu ya, dia pasti memiliki pasti continue. Ini teman-teman dicek lagi ya. Kemarin saya bahas di rombel sebelah kok tidak seperti ini ya. Nanti Pak Bib cek di portal ya. Saya konfirmasi nanti yang untuk rombel
dua. Nanti kita diskusikan lagi di kelas di Bartel biar saya tidak buka bolak-balik buka Bartel gitu ya. Oke, kriteria barisan sama gitu ya. Jadi kalau kita punya barisan yang konvergen, tentu saja kita punya pembatas K gitu. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K, maka dia XN dikurangi si titik limitnya itu mutlak ya, itu kurang dari delta. Nah, sehingga eh, definisi barisan ini masih sesuai, masih sama, tentu saja. Dan ini pun juga sama kayak yang ada di limit gitu ya. Jadi kita bisa perhatikan tadi juga sudah dibahas di 5.1 tentu saja definisi menggunakan barisan. Jadi kalau kita punya fungsi continue maka ada untuk setiap epsilon lebih dari 0 gitu ya, ada delta positif sedemikian sehingga mutlak Xn min C kurang dari delta mengakibatkan mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon. Nah, terus kalau untuk definisi pada barisan, dia dikatakan kontinu jika dan hanya jika untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C, maka barisan Fxn-nya konvergen ke Fc. Nah, di sini kalau kita punya PQ, maaf, P jika hanya jika Q, kalau kita negasikan, gitu ya, atau setara gitu ya, dia setara negasi P jika dan hanya jika negasi Q itu ya. Karena eh, P jika dan hanya jika itu akan benar jika benar dan benar, kemudian salah dengan salah gitu ya. Nah, ini kan kalau dinegasikan dari masing-masingnya kita jadi punya salah dan salah, yang awalnya berasal dari salah dan salah kan jadi tetap benar, yang salah dan salah terus benar dan salah dengan salah jadi benar dengan benar sehingga akan menjadi benar juga. Nah, artinya apa? Negasi P ini kita ngomong dia tidak kontinu. Di sini kita negasi yang definisi barisan tadi. Berarti ada barisan yang konvergen ke C, tetapi F dari barisan tersebut atau barisan tersebut Xn gitu ya konvergen ke C, maka ada Fxn yang tidak konvergen ke Fc. Nah, pembuktiannya bisa dilihat, tapi kalau saya menggunakan definisi tadi, jadi tanpa kita membuktikan juga, nih. Jadi kita menggunakan logika di dasar-dasar matematika, dasmat, itu sesuai dengan definisi kriteria konvergen. Tapi tulisannya juga harusnya setara. Ini sama ya. Jadi tapi kita lebih spesifik gitu ya. Jadi mengatakan fungsi itu kontinu di himpunan itu kita mengatakan bahwa dia kontinu di setiap titiknya. Nah, kalau tadi kita lihat definisi kontinu itu kan di C gitu ya. Nah, artinya kontinu di titik. Nah, kalau kita mengatakan kontinu di himpunan berarti dia kontinu di semua titik gitu ya di himpunan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat, ini kan kontinu di himpunan. Nah, ternyata di himpunannya ini besar ya, di himpunan real gitu ya, bilangan real. Nah,
Sehingga dia kalau dicek itu masing-masing titik di bilangan real itu dia juga continue gitu ya. Dia continue di semua titik di bilangan real tersebut. Itu ya. Hmm. Contoh fx sama dengan b continue jelas teman-teman ya. Kita bisa lihat bahwa kalau fungsi konstan pasti continue. Kalau di kalkulus continue itu pasti nyambung terus gitu ya. Ini B-nya di sini gitu nggih. B itulah ya. Nah, sini fx sama dengan B. Agak miring, maaf. Oke, sebentar saya hapus dulu. Jadi kita punya titik B di sini gitu ya, fx sama dengan B. Nah, kalau kita cek mau sembarang epsilon di sini, nah, epsilon ini selalu ada delta positif yang mengcover tersebut. Nah, kalau dibuktikan enak. Jadi kalau kita punya ambil sembarang epsilon, maka kita bisa pilih delta berapapun. Di situ kalau kita pilih delta kecil pun juga dia akan tercover gitu. Di sini kita pilih delta sama dengan 1 atau delta bahkan delta sama dengan setengah juga juga memenuhi gitu ya, karena tidak ada hubungannya kita menarik delta besar ataupun kecil karena epsilon itu fx min fc itu selalu nol, sehingga sembarang epsilon langsung untuk contoh-contoh yang lain nanti teman-teman bisa sambil baca. Ya, fungsi signum ini nggak continue karena apa? Nilainya itu dia seperti ini. Dia nol. eh, Nah, fungsinya itu 1 kalau lebih dari nol, maaf. 1 kalau lebih dari nol. Jadi terus kemudian 0 ketika nol, terus min 1 ketika kurang dari nol. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa di nol itu limit kiri nggak sama dengan limit kanan, dan nilai fungsinya juga nggak sama dengan limit kiri ataupun limit kanan gitu ya. Jadi pasti tidak kontinu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa kita ketika memilih epsilon itu setengah gitu ya, maka tidak ada delta yang memenuhi gitu, tidak ada delta yang memenuhi karena kan epsilon setengah itu di sini. Nah, ini nggak ada x yang akan di dalam lingkungan epsilon itu gitu ya. Jadi tidak ada delta yang bisa mengcover karena itu akan kena si nolnya saja. Fungsi Dirichlet juga sama gitu ya. Jadi rasional dan irasional itu padat di bilangan real. Jadi dia kayak titik-titik gitu. Jadi kalau misalkan kita punya nol itu kita eh, anggap dia adalah bilangan rasional gitu ya. Nol itu rasional sehingga di sini nilainya 1 di nol, tapi di lainnya kan nanti akan nyebar 1. Ya, gini-gini terus. Atas bawah terus. Jadi ketika kita pilih eh, sembarang epsilon itu pasti akan ada nilai yang di luar dari FC-nya gitu ya. Jadi
X fx min fc-nya itu tentu saja untuk sembarang epsilon itu dia tidak akan bisa mengcover gitu ya, karena samping sekitarannya dari si C itu tentu saja ada nilai maaf, ada titik yang rasional dan titik irasional. Jadi FC-nya masih memungkinkan antara 0 dan 1. Kalau kita pilih epsilonnya setengah gitu saja itu pasti akan rusak gitu ya, akan rusak. Oke, jadi sambil teman-teman pelajari. Ya, nilai sin X per X sebenarnya sin X itu kan kontinu, tapi sin per X itu tidak kontinu di semua titik. Nah, dia tidak kontinu di X sama dengan 0 gitu ya, karena dia semakin lama ke 0, nah, bisa kalian perhatikan gitu ya. Kalau ada X-nya gitu ya, maksudnya X dikali sin seper X, nah itu nanti beda lagi ceritanya ya teman-teman. Dia bisa jadi dia punya limit. Tapi kalau sin seper X itu kalau kita gambarkan kira-kira itu dia ketika awalnya standar gini gitu ya. Dari sini juga sama. Nah, tapi dia akan semakin lama menuju ini semakin naik turun gini. Nah, ini semakin naik turun gini sehingga kita nggak tahu nilai limitnya dia sebenarnya menuju ke berapa gitu. Jadi, nah di sini dia tidak kontinu di X sama dengan 0 dan juga tidak punya limit di sana gitu ya. Nah, beda lagi dengan yang X sin seper X ini gitu ya. Jadi meskipun tidak terdefinisi karena nilai fungsinya kan juga nggak ada gitu ya, tapi dia limitnya ada sama dengan nol. Nah ini definisi kekontinuan dapat dihapuskan di kalkulus gitu ya. Jadi untuk posisi yang seperti ini teman-teman mungkin bisa lihat bahwa di sini dia apa kita bisa definisikan sendiri dari fungsinya hingga kita bisa memperoleh supaya dia continue. Nah, jika kita mendefinisikan kembali dari fungsi tersebut. Jadi kalau di X sama dengan 0 kita definisikan nilainya 0. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalau tadi kan fluktuatifnya itu masih atas bawah ya. Kalau di sini meskipun kelihatannya akan mampat gitu ya, tapi ketika menuju nol dia mengerucut. Nah, dia ini mengecilkan sehingga limitnya tetap menuju ke nol gitu, dari fungsi tersebut. Karena ada kembali X-nya gitu teman-teman. Sehingga dia mengecil. Kalau tadi kan sin per X saja, jadi tetap naik turun terus. No, di antara 0,1. Di antara min 1,1 masih naik turun pada segitu ya. Oke. Oke, kata kelompoknya Mbak Adel, ini good job. Semoga bisa memberikan manfaat. Nanti soal-soal latihannya coba Pak Habib berikan di classroom atau Elena mungkin sebagai PR juga sambil menikmati Lebaran supaya tidak lupa gitu. Oke, mungkin sekian untuk 5.1. Kita lanjutkan ke 5.2. Baik. Ya, untuk 5.2, Jin saya ngambil dari kelompoknya Reva, terus ada Naisa dan juga Karina juga ya. Ya, jadi ini dari Rombel 2.
Jadi untuk teman-teman yang rombel 2 kemarin juga ada yang sudah kirim gitu ya. Saya izin menggunakan materinya dari rombel 1. Ya, ini teorema-teorema ini juga sama atau mirip bukan sama, mirip dengan apa yang ada di limit gitu ya. Jadi teman-teman di sini kita tinggal memanfaatkan sifat-sifat ini untuk menunjukkan bahwa jumlahan dari kedua buah fungsi yang kontinu maka dia kontinu, hasil pengurangan juga dari dua buah fungsi yang kontinu dia kontinu, hasil perkalian dari dua buah fungsi yang kontinu juga kontinu. Sehingga kita bisa memanfaatkan teorema ini untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang sifatnya tersebut gitu ya. Ya, jadi kalau kita punya fungsi yang kontinu, teoremanya gini ya, dari F dan G, masing-masing fungsi kontinu. Terus kemudian ada skalar gitu ya, skalar B yang dia artinya konstanta, skalar elemen di R gitu ya, R, maka kita punya eh, F plus G-nya kontinu, F min G-nya kontinu, F kali G-nya kontinu, perkalian dengan skalar juga kontinu di C. Nah, ini untuk kontinunya di titik C ya semuanya ya. Jadi kalau kontinu di himpunan ya dia harus kontinu juga di himpunan, semua titik di himpunan tersebut. Nah, ini juga berlaku ketika pembagian dua buah fungsi, hanya saja ketika di C tersebut itu nilai fungsi yang pembaginya, misalkan kita punya fungsi di sini H gitu ya, itu tidak bernilai 0. Jadi kalau hanya itu tidak bernilai 0 ketika di C HC gitulah ya, atau kalau di sini untuk setiap X-nya yang dekat dengan dia gitu ya, maka hasil pembagiannya F per H itu juga kontinu. Nah, di sini menggunakan limit sudah selesai ya teman-teman ya. Kita memanfaatkan sifat limit. Jadi kalau jumlahan juga memanfaatkan definisi limit sehingga ini jelas lah ya. Epsilon deltanya juga teman-teman bisa memanfaatkan dari limit. Pembagian pun juga sama. Gitu ya. Nah, di sini bedanya kalau dengan yang tadi itu kan kontinu di satu titik, tadi Pak Fit sudah spill juga ya, kalau yang di 5.2.2 itu kontinunya di himpunan. Kontinu di himpunan, jadi di semuanya, hingga dia harus kontinu di semua titik yang ada di himpunan A. Oke. Ini pun juga sama ya pembuktiannya ya, yang penting dia kontinu di setiap titiknya. Nah, sebagai contoh ini fungsi polinom pasti kontinu. Kenapa? Karena kita kan biasanya mudah ya membuktikan fungsi x pangkat 1 itu x pangkat 1 itu dia kontinu. Misalkan fx sama dengan x atau bx-nya nggak usah lah ya. Dia kontinu kontinu di R ini lebih jauh. Nah, maka fx kuadrat atau f kali f itu x kuadrat tentu saja karena sama-sama kontinu ini juga kontinu. Penjumlahannya juga sama f plus f ini juga kontinu gitu ya. Nah, sehingga kalau dikalikan skalar pun misalkan 5 atau mungkin kita langsung AN gitulah ya, AN kali F sama dengan AN X, nanti tinggal dikalikan saja atau A1 lah ya karena pangkat 1 gitu. A1X ini juga kontinu. Nah, ini nanti kalau dikalikan lagi mau jadi pangkat 3, jadi pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6 sampai pangkat N itu pasti kontinu. Setelah itu dijumlahkan juga tetap kontinu sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya fungsi polinom, fungsi polinom itu kontinu.
Continue. Ini nggih. Ya, contoh-contoh yang fungsi continue selain fungsi polinom ada fungsi dari fungsi polinom sebenarnya ya, fungsi rasional ini. Jadi beres sebenarnya rasional ini pasti continue asalkan tadi pembaginya tidak sama dengan 0. Nah, fungsi sin ini juga continue gitu ya. Fungsi sin ini juga continue. Jadi kita bisa membuktikannya di sini menggunakan epsilon delta sebenarnya ya teman-teman ya, karena nilai sin z mutlak itu selalu kurang dari mutlak z gitu ya. Kita bisa memanfaatkan definisi tersebut, maaf sifat tersebut, sehingga kita bisa melihat sin x min sin c itu ternyata dia kurang dari mutlak x min c. Jadi nanti ini kita tinggal lihat dia kurang dari delta, kita tinggal pilih deltanya, tentu saja deltanya sama dengan epsilon. Beres ya di situ ya. Nah, hal yang sama itu ketika di cos kita juga bisa melihat. Nah, karena cos dan sin itu sudah terbukti, maka mau tan sin per cos pembagian asalkan dia tidak cosnya tidak di nol, kotangan sepernyatan karena tanya tadi misalkan continue tidak yang menghasilkan pembaginya cos tadi nol. Nah, ini sebaliknya yang penting sinnya nggak nol. Sekan seper kosinus, kosekan sepersinus. Nah, ini juga pasti akan continue asalkan pembaginya tidak sama dengan nol. Menggunakan sifat tadi yang sebelumnya. Oke. Kemudian ada definisi dari teorema 524 gitu ya. Teorema 524 ini sebenarnya ini mendefinisikan dari nilai fungsi mutlak gitu ya. Jadi ada namanya fungsi mutlak. Itu ternyata fungsi mutlak f itu adalah nilainya dimutlakkan. Nah, di sini juga dia ternyata continue asalkan dari fungsi f-nya itu juga continue. Jadi jika f continue maka mutlak f itu continue, jika f continue maka mutlak f continue pada a. Oke, artinya di sini dia continue asalkan f-nya mutlaknya f continue asalkan f-nya continue. Ini jika menggunakan ini saja sifat dari mutlak dan ketaksamaan segitiga saja. Jadi ambil sebarang epsilon lebih dari 0 gitu ya, maka ada delta. Nah, di sini karena dia kan continue di F-nya gitu ya. Nah, terus kemudian karena ini ketaksamaan ini berlaku di ketaksamaan segitiga tentu saja gitu nih. Sehingga mutlak ini pasti kurang dari epsilon. Nah, padahal ini juga berlaku X-nya kurang X mutlak X min C kurang dari delta. Nah, ini sudah terbukti. Jadi mudah ya pembuktiannya. Nah, jadi ada beberapa definisi juga. Kalau akar F gini berarti ya akar Fx. Berarti kalau kita punya F kuadrat X gini ya, itu sama aja kayak Fx dikuadratkan gini. Oke, ternyata kalau F-nya continue, akarnya juga continue gitu teman-teman. Jadi bisa diperhatikan pembuktiannya juga. Kita skenario-nya sama, kita menggunakan ini. Nah, kenapa kok mutlak dari akar ini kurang dari Fe? Karena kita bisa lihat ya Fx min Fc itu kalau kita jabarkan itu kan akar Fx min akar Fc itu ya kali akar Fx plus akar Fc kan gitu ya.
Nah, karena ini mutlak, maka mutlak. Nah, mutlak A kali mutlak B itu kan mutlak AB. Nah, ini bisa kita tulis mutlak gini. Nah, posisinya di sini kan pasti lebih dari, iya, lebih dari nol kan? Lebih dari nol. Itu ya. Nah, posisinya di sini lebih dari eh, nol. Sama dengan ya, lebih spesifik ya. Lebih dari sama dengan nol ya. Karena ini masih mungkin nol. Nah, karena lebih dari sama dengan nol, maka eh, nilai si F mutlak Fx min mutlak FC ini dia selalu ya selalu lebih selalu kurang dari sama dengan F mutlak Fx min FC. Tuh, ya. Ya, sebenarnya ini harus lebih dari satu ya. Ini lebih dari. Kalau kurang dari satu nanti kita pakai sifat saja di sini. Ini kita kasih maksimal gitu bisa. Ya, lebih spesifik lagi gitu ya teman-teman. Jadi di sini ini harus lebih dari satu dulu baru terpenuhi yang di sana. Nah, kalau misalkan dia kurang dari satu, nanti dia ini kita estimasi dulu sehingga nanti fx min fc-nya itu nanti kurang dari epsilon nanti dia pakai epsilon per pembagi ini estimasi ini gitu sih sebenarnya bisa. Maksudnya tidak langsung seperti ini ya nanti bisa dicek lagi ya teman-teman ya. Nggih. Ya, lebih jauh lagi komposisi fungsi itu kontinu. Jadi kalau fungsi f kontinu maka f bundaran g kontinu dan f mutlak maaf g bundaran f juga kontinu gitu nggih. Oke ya 526 ternyata seperti itu. Nah, kemudian ada teorema dari kalau kita punya kontinu pada A dan misalkan B kontinu pada B. Nah, di sini berbeda ya A sama B gitu ya, tapi ternyata FA-nya, nah ini pembuktiannya gitu ya, maka komposisi ini juga kontinu. Itu ya. Lebih spesifik dari yang tadi. Kalau di sini tadi, ya, ya kontinunya di A gitu dari di sini kontinunya di satu titik maaf ya di satu titik di sini kontinu di himpunan seperti tadi. Nah, ini seperti selang gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, contoh-contohnya nanti bisa dibaca eh, latihan soalnya nanti Pak Bib juga akan buka Elena atau Classroom gitu ya. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa disampaikan di grup. Semoga apa yang saya presentasikan ini bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk modal nanti mengerjakan soal latihan. Ini Pak Habib akhiri. Selamat pagi. Nanti kalau bukanya agak sore ya nggak apa-apa. Selamat sore gitu ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Loh,